hari raya merupakan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hari raya ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dikasih sama Allah subhanallah, kita memeluk agama Islam. Di dalam Islam ada hari kita disuruh berbahagia, disuruh makan, disuruh minum. Maka nggak boleh puasa. Ya nggak boleh puasa di hari Id. Anak semangat masih ada aura-aura Ramadan. Anak pengen lanjut puasa sampai akhir Syawal insyaallah. Id anak puasa insyaallah. Nggak boleh, haram puasa di hari Id. Ya. Jadi Nabi SAW datang ke kota Madinah. Penduduk Madinah memiliki 2 hari raya. Mereka bermain-main pada hari tersebut, bermain-main, kemudian bergembira. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW, dirubah 2 hari raya itu oleh Nabi SAW. Kata Nabi, qad abdalakallahuma khairan minhuma. Atau kama qala. Sesungguhnya Allah telah merubah buat kalian yang lebih baik dari 2 hari itu, yaitu Yaumun Nahar, Idul Adha, dan Yaumul Fitri, Idul Fitri. Jadi ini rahmat dari Allah, kita disuruh berbahagia. Untuk berbahagia. Makanya jangan sampai di hari Id ini dengan adanya perselisihan kemudian membuat kita menjadi saling tahdzir, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan yang lainnya. Makanya tafarruq ya ikhwah, perpecahan ini menghilangkan kekuatan kaum muslimin dan menyedihkan. Coba antum bayangin, kayak kita di Indonesia misalnya, ada ormas yang berbeda hari Idnya dengan Indonesia. Maklum, kita tahu semuanya. Misalnya dalam satu keluarga, subhanallah, bapaknya ikut ormas, ibunya nggak mau, nggak seru. Akhirnya ibu sama anak-anaknya ikut pemerintah. Nggak enak, sedih. Subhanallah, ibu sama anak-anaknya sahur, bapaknya nggak sahur. Pagi ibu sama anak-anaknya masih tilawah, bapaknya ngopi dia. Udah nyobain nastar, ya udah. Anak pertama kali nyobain kue lebaran. Nyobain nastar, kue kacang, putri salju, ya. Pulang dia pengen makan lontong, lontongnya belum dibuat sama istrinya. Ya, itu perpecahan namanya tafarruq, ya. Kesian perpecahan. Makanya kenapa disuruh kita sabar dengan pemerintah? Karena dengan taat kepada pemerintah ada ijtima'ul kalimah. Ada persatuan yang membawa banyak rahmat. Turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan makanya di sini juga jangan sampai hal-hal seperti ini, khususnya buat anggota keluarga kita, menjadi berpecah belah. Akhirnya bapaknya Id duluan, ibunya belakangan, atau sebaliknya, nggak enak jadinya. Pas ibunya hari Id, bapaknya udah tidur. Ya, alhamdulillah udah sholat kemarin. Udah berangkat sendiri, dia aja tidur di kamar. Nah, jadi nggak merasakan nikmatnya hari Id kayak gitu. Ada lagi orang Indonesia punya mazhab baru, nggak ikut ormas, nggak ikut pemerintah, ikut Arab Saudi. Udah, saya ikut Arab Saudi aja, puasa sama buka ikut Arab Saudi, kata dia. Akhirnya subhanallah dia berbeda dengan yang lain. Nah, ini semua salah. Hari Id, hari puasa harus bersama kaum muslimin setempat, ya. Yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Puasalah di hari manusia puasa dan iftarlah di hari manusia iftar, berbuka puasa. Maksudnya Id. Bisa dipahami nih ya. Poin selanjutnya, tempat pelaksanaan sholat Id. Sholat Id di mana? Di musola. Bedanya musola sama masjid, musola itu tanah lapang yang dipakai buat sholat, itu musola. Ya, kalau di kita musola itu masjid kecil, langgar itu namanya musola. Biasanya nggak ada Jumatan dinamakan dengan musola. Kalau masjid itu yang ya, ada Jumatan dan lebih besar. Nah, sunnahnya sholat Id dilakukan di musola, tanah lapang, ya, di tanah lapang. Kalau ada yang pernah ziarah ke Madinah, itu biasanya kita keliling di seputaran Masjid Nabi SAW. Di situ ada bekas musola Nabi SAW. Biasa beliau sholat Id, biasa beliau sholat istisqa, minta hujan. Ya, nah itu musola khusus. Memang Nabi SAW mengkhususkan musola tadi untuk mengerjakan sholat-sholat yang disunahkan di musola, tanah lapang. Jadi salah kalau ada orang mengerjakan di masjid. Yang benar mengerjakan di musola, yang paling tepat.
Karena Nabi SAW melaksanakan sholat Id di musola tanah lapang. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju musola tanah lapang. Kayak kita di Purwakarta, kita mengadakan di biasanya Gedong Sigrong. Dan tahun sekarang alhamdulillah masih dapat Gedong Sigrong. Ya. Kalau misalnya memang nggak ada yang bisa ke Gedong Sigrong, dia cari dekat-dekat rumahnya yang di situ memang ada pelaksanaan Id di tanah lapang. Ya, dia cari di situ. Kemudian poin selanjutnya adab-adab sholat Id. Adab-adab sholat Id. Yang pertama, dianjurkan mandi sebelum keluar. Maksudnya sebelum keluar menuju sholat Id. Dianjurkan dan disunnahkan mandi. Ya, sebagaimana hari Jumat. Hari Jumat itu dianjurkan untuk mandi. Ya, setiap hari Jumat disunahkan untuk mandi. Dalilnya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar beliau mandi di hari Idul Fitri sebelum keluar menuju musola. Ya. Jadi Ibnu Umar mandi di hari Idul Fitri sebelum keluar menuju musola. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai baju yang bagus. Berhias dan memakai baju yang bagus. Dan di kita subhanallah hari Id semuanya bajunya baru. Ya. Masih mengkilap. Ya. Peci dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bagus. Pecinya, bajunya, sendalnya semuanya bagus. Nah, ini diniatkan mengerjakan sunnah Nabi SAW. Bukan rutinitas tahunan. Wajib beli baju, harus baru dan yang lainnya. Tapi kita melakukan itu karena perintah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Ibnu Umar telah membeli baju bah yang terbuat dari sutra tebal yang dijual di pasar. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku membeli jubah ini agar engkau dapat berhias dengannya di hari raya dan untuk menyambut utusan yang datang menghadapmu." Dalam riwayat di atas, kata Imam As-Sindi, dipahami bahwa berhias pada hari raya merupakan adat dan tradisi yang telah mengakar di kalangan mereka dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Jadi, para sahabat semuanya dari zaman dahulu setiap hari Id beli baju baru. Pakai baju baru. Nah, ini yang itikaf udah beli baju belum? Nggak sempat beli ya? Apa online sekarang? Malam-malam lagi itikaf nyari dulu. Coba deh. Ya. Jadi itu kebiasaan sunnah yang dilakukan dari kalangan para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqrar, boleh pakai baju baru, peci baru dan yang lain-lainnya. Apalagi yang baru dong. Ada. Ya, baju baru, peci baru, sendal baru, sarung baru, istri baru. Istri baru mah Pak Dodit aja ya. Kemudian sunnah yang keempat, nggak ada, saya nggak baca istri baru dari Pak Dodit tuh, istri baru di sini nggak ada nih tulisannya. Yang keempat, bertakbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bertakbir di hari raya Id. Di sini ada penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan, ana bacakan. Disunnahkan di 2 hari raya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak ada kaitan dengan waktu. Takbir mutlak. Disunnahkan dengan mengeraskan suara kecuali wanita. Jadi pertama disunnahkan takbir mutlak. Ya, dari nanti nih ketika sidang isbat kan malam Jumat. Nanti kita tunggu kalau kata pemerintah hilal kelihatan, tandanya hari Jumat Id. Iya kan? Iya kan, malam Jumat sidang isbat, kalau kelihatan hilalnya Jumatnya Id. Iya kan ya? Kalau tidak kelihatan tandanya Sabtu ya. Nah, nanti kalau misalnya kelihatan kita langsung takbir, tapi takbir yang mutlak. Tidak terikat dengan waktu, baca sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, terus dia baca. Ya, takbir mutlak.
Waktu takbir dari malam Idul Fitri, 1 Syawal, malam Idul Fitri, hingga sholat. Sampai sholat. Imam takbiratul ihram selesai itu. Ya, takbiran. Maka apabila selesai salat Id, maka terputus takbir. Dianjurkan takbir di rumah, pasar, masjid-masjid, dan di perjalanan ketika menuju musola. Nah, ini sunnah takbir. Nah, kalau Idul Adha bedanya ada takbir apa? Ada takbir mutlak dari sebelum Id, kita takbir terus, ya, di Dzulhijjah memperbanyak takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Muqayyad itu yang biasa kita baca setelah sholat. Dari hari wukuf di Arafah sampai tanggal 13 Asar. Maghrib 13 Dzulhijjah Asar. Maghribnya sudah tidak ada lagi. Bisa dipahami ya? Bentuk takbir, perhatikan di sini. Bentuk takbir ada dari riwayat Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Al-Baihaqi, takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Afwan. Riwayat Baihaqi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar a'la man hadana. Ini riwayat Baihaqi, takbir dari Ibnu Abbas. Cuman yang biasa kita pakai yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi difahami ya? Kemudian di antara adab yang lain, berangkat dan pulang di hari raya Id dengan jalan yang berbeda. Jadi berangkat sama pulangnya kalau bisa jalannya beda. Ya, kalau misalnya berangkat kita lewat jalur depan, pulangnya lewat jalur belakang. Itu yang sunnah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, apabila datang hari raya, Nabi SAW mengambil jalan yang berbeda ketika sholat Id. Itu adab-adabnya ya, bisa difahami ya. Kemudian pelaksanaan sholat Id. Yang pertama, tidak terdapat sholat sunnah apapun sesudah dan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi tidak terdapat sholat apapun sunnah. Karena kita di musola, jadi nggak ada tahiyatul masjid. Ya, datang langsung duduk, langsung takbiran. Dalilnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW salat Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat azan dan iqamah. Tidak terdapat azan dan iqamah dalam salat Idul Fitri. Jadi nggak ada azan, nggak ada qomat. Ya. Kata Ibnu Abbas dan Jabir, tidak pernah terdapat azan dan iqamah di hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Ibnul Qayyim berkata, apabila telah sampai di musola tanah lapang, maka segera melaksanakan sholat tanpa azan dan iqamah dan tanpa pula perkataan as-sholatul jami'ah. Biasanya kan di kita gitu, as-sholatul jami'ah rahimakumullah, baru pada berdiri. Nah itu nggak perlu, ya. Kecuali pernah disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW menyuruh sahabat mengucapkan as-sholatul jami'ah. Kenapa? Karena para sahabat waktu itu mencar. Nah pas pengen melakukan sholat, gak ada yang tahu, maka diteriakin as-sholatul jami'ah, sholat pengen dilaksanakan supaya mereka berkumpul. Nah adapun kalau sekarang gak perlu, orang udah pada ngumpul. Ya jadi gak ada as-sholatul jami'ah. Maka para ulama juga khilaf apa hukum azan 2 kali di hari Jumat. Azan 2 kali nggak ada di zaman Nabi SAW. Itu siapa yang pertama kali memulai? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Ilahnya, sebabnya karena manusia waktu itu sibuk dengan berdagang sampai dia tidak tahu kapan waktu sholat Jumat. Nah Utsman dengan ijtihadnya beliau mengadakan 2 azan. Azan pertama mengingatkan manusia kalau sudah dekat waktu Jumat. Azan kedua ketika imam naik mimbar. Makanya jarak azannya jauh. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Bukan kayak di kita.
Di kita jarak azannya 10 menit. Ya, azan pertama, terus pada sholat. Pertanyaannya sholat apa itu? Sholat naon tah? Kalau sholat tahiyatul masjid udah pada duduk di masjid. Sholat qobliyah bukan zuhur. Nggak ada sholat itu ya. Bahkan takutnya di waktu terlarang lagi. Ya. Jadi itu azan untuk mengingatkan manusia kalau sudah dekat waktu Jumat. Nah, dengan adanya jam dan yang lainnya, apakah masih berlaku atau tidak, ada khilaf di antara para ulama. Tata cara sholat Id. Sholat Id dilaksanakan 2 rakaat, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, memulai rakaat pertama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian bertakbir setelahnya dengan 7 takbir sebelum memulai bacaan. Ya, dengan 7 takbir. Ya. Jadi takbiratul ihram, terus habis itu 7 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada keterangan yang benar dari Nabi SAW zikir tertentu di sela-sela takbir. Nggak ada di sela-sela takbir zikir tertentu baca sesuatu. Cuman Ibnu Mas'ud berkata di antara 2 takbir sanjungan dan pujian kepada Allah. Jadi boleh kita ketika Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sanjungan dan pujian kepada Allah boleh. Tapi kalau diem juga boleh. Ya. Nah, juga khilaf di antara para ulama. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan berpendapat dan maksudnya memperkuat pendapat kalau tidak mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar udah nggak ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar cuman mulut aja, Allahu Akbar sampai 7 kali. Ya. Sebagian ulama ya diantaranya Hanabilah, kemudian juga perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan diperkuat oleh masyayikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, kalau disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar karena perbuatan Abdullah Ibn Umar. Wallahu alam, yang rajih, yang kuat mengangkat tangan setiap takbir. Dan ini khilaf ini di salat Id dan juga salat jenazah. Ya, salat jenazah juga apakah mengangkat tangan atau tidak, ya. Yang keempat, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah 7 takbir selesai, baca surat Al-Fatihah. Dan surat dari Al-Quran dianjurkan sunnahnya. Rakaat pertama surat Qaf. Rakaat kedua surat Al-Qamar. Kalau sekarang baca ini teriak orang-orang. Lila gitu ya. Qaf sama Al-Qamar. Kalau tidak, disunnahkan juga Al-A'la rakaat pertama, yang kedua Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah. Setelah baca surat, yang kelima, setelah membaca surat melaksanakan gerakan-gerakan salat yang seperti biasa. Biasa ruku, sujud dan yang lainnya. Kemudian takbir untuk rakaat kedua. Bangun lagi rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, di rakaat kedua setelahnya baca berapa takbir? Yang satu 7, rakaat kedua 5. Jadi total takbir berapa? 12. 5 takbir ya. Di luar takbir berdiri Allahu Akbar. Nambah lagi 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Terus membaca surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran, kemudian menyempurnakan gerakan sholat dan salam. Nah, habis itu poin selanjutnya khutbah setelah sholat Id. Khutbah setelah sholat Id. Ya. Khutbah. Nah, ini khutbah juga ada khilaf. Apakah 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah? Bagian mengatakan khutbah sholat itu 1 khutbah bukan dengan 2 khutbah. Jadi 1 kali berdiri nggak perlu duduk lagi. Cuma kalau ada antum sholat di satu tempat, dia seperti Jumat, duduk kemudian berdiri lagi, itu memang ada anjurannya, ada dalilnya. Cuman umumnya biasanya khutbah Id yang di kita itu tidak duduk. Cuman 1 kali, cuman berdiri tanpa duduk. Ya. Dan tidak ada kewajiban mengikuti khutbah Id. Nggak wajib. Misalnya kelar sholat, aduh lapar deh,
lontong di rumah nunggu, udah izin khotib ya, pulang. Naik motor ke rumah makan lontong, boleh nggak? Hah? Boleh. Nggak ada maksudnya tidak ada kewajiban mengikuti khutbah Id, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat wajib dia mengikuti dari khutbah Jumatnya, maksudnya ditekankan. Kalau Id nggak, kalau mau pulang nggak apa-apa. Ya, kata Abdullah bin Sa'ib, saya menyaksikan Id bersama Nabi SAW. Ketika beliau selesai sholat berkata, kami akan menyampaikan khutbah. Barang siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka duduklah. Dan barang siapa yang ingin pergi, maka pergilah, bebas. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi nggak ada kewajiban. Yang mau ikut, ikut. Yang mau pulang, pulang. Nggak jadi masalah, bebas. Dan yang terakhir, ucapan selamat hari raya. Boleh nggak? Hah? Boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang ucapan selamat hari raya, lalu beliau menjawab, adapun ucapan selamat pada hari raya yaitu ucapan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya ketika berjumpa ketika sholat Id dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sebagian taqabbalallahu minna wa minkum. Justru yang ana pernah baca tidak dianjurkan kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun engkau dalam keadaan baik-baik saja. Kayaknya seperti ucapan tahun baru, ya. Setiap tahun ini kayak gitu. Nah, cuman yang tepat kita mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, atau kita ucapkan Eid Mubarak alaina wa alaikum, kayak gitu. Selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Ya. Ibnu Hajar berkata, dan diriwayatkan kepada kami di dalam Muhammadiyat dengan sanad yang sahih dari Jubair bin Mufair, ia berkata, dahulu para sahabat Nabi SAW apabila bertemu pada hari Id, mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sahabat dulu kalau ketemu satu dengan yang lainnya di hari Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini disebutkan dalam Ahkamul Id Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Nah, terus poin selanjutnya mungkin sedikit lagi, boleh nggak silaturahim setelah melaksanakan sholat Id? Boleh, antum berkunjung ke rumah saudara, nyobain nastar, ya, nyobain makanan, boleh nggak? Boleh. Nah, terus poin selanjutnya yang masbuk sholat Id. Masbuk sholat Id. Dia datang, imamnya udah rakaat kedua. Apa yang dia lakukan? Tetap sholat, apa langsung ngejar masjid yang lain mungkin yang belum ini? Tetap dia sholat, dia sholat, ya, tetap dia sholat. Nanti ketika dia bangun, dia tinggal menyempurnakan. Imam selesai, dia menyempurnakan. Nah, kemudian kalau imam atau khotib lupa takbir tambahan pada sholat Id, pernah nggak kejadian? Pernah kan? Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, rakaat kedua biasanya. Kalau rakaat pertama masih ingat biasanya. Lalu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Diam sejenak dia, wah lupa. Apa yang harus saya lakukan? Ya kalau imam lanjut aja, gak bisa balik lagi dia. Nah, kita sholatnya sah apa enggak? Sah enggak? Kalau misalnya imamnya tidak melakukan takbir tambahan, sah. Kenapa? Karena hukum takbir tambahan sunnah, tidak wajib. Jadi tidak menggugurkan sholat. Ya, kalau semisalnya dia tidak melakukannya, pastinya dengan tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Tidak perlu diulang.